Halo Sobat Medi, gimana nih perasaan hari ini? Boleh dong berbagi di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas dua isu yang sangat penting dalam kehidupan modern ini, yaitu depresi berat dan trauma. Kita akan membahas apa yang sebenarnya dimaksud dengan kedua kondisi ini, serta bagaimana sih solusi untuk mengatasinya. Yuk kita mulai dengan membahas depresi berat. Depresi merupakan hal yang sering kali kita dengar. Tetapi apakah kita benar-benar memahami apa itu depresi? Depresi berat adalah gangguan mental serius yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan fisik seseorang. Ini adalah masalah yang sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja termasuk kita. Apa saja sih gejala depresi berat? Pertama, perasaan sedih yang berkepanjangan. Ini adalah perasaan sedih yang dalam dan berlarut-larut yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Seseorang dengan depresi seringkali merasa begitu sedih tanpa alasan yang jelas. Kedua, kehilangan minat pada aktivitas yang dinikmati adalah tanda lainnya. Misalnya, jika kamu suka bermain musik atau berolahraga, kamu mungkin akan kehilangan minat pada aktivitas tersebut. Ketiga, kelelahan yang ekstrim. Depresi seringkali membuat kamu merasa lelah yang luar biasa. Bahkan hal keseharian kamu seperti bangun tidur atau pergi bekerja bisa menjadi sangat melelahkan. Keempat, perubahan berat badan atau nafsu makan. Beberapa orang mengalami perubahan drastis dalam berat badan atau nafsu makan. Ada yang kehilangan selera makan dan menurunkan berat badan, sementara yang lain justru makan berlebihan dan mengalami kenaikan berat badan. Kelima, gangguan tidur. Ya, gangguan tidur adalah masalah umum. Kamu mungkin akan mengalami insomnia. Keenam, pikiran tentang mengakhiri hidup. Orang dengan depresi berat bisa merasa bahwa dunia tanpa mereka akan menjadi lebih baik, dan ini bisa mengarah pada pemikiran dan perilaku yang sangat berbahaya. Nah, sekarang kita berbicara tentang trauma nih. Sobat Medi, adakah yang punya trauma? Apa sih trauma? Trauma adalah pengalaman menyakitkan dan menakutkan yang bisa menyebabkan perasaan kengerian, kebingungan, dan stres yang berlebihan. Ini bisa terjadi sebagai akibat dari berbagai kejadian seperti kecelakaan, kehilangan yang mendalam, atau kenangan traumatis dari masa kecil kamu. Apa saja gejala trauma? Pertama, orang yang mengalami trauma seringkali mengalami rekaman berulang dari pengalaman traumatis tersebut. Bisa berupa mimpi buruk yang menghantui atau kenangan datang begitu saja seperti kilatan. Kedua, gangguan tidur. Kamu mungkin merasa kesulitan tidur, seringkali karena mimpi buruk atau kecemasan yang berkaitan dengan pengalaman traumatis. Ketiga, perasaan cemas atau takut yang berulang. Keempat, penghindaran terhadap situasi atau tempat yang mengingatkan pada trauma. Kelima, perubahan mood yang ekstrim juga bisa menjadi tanda trauma. Kamu mungkin menjadi lebih marah, mudah tersinggung, atau merasa murung secara mendalam. Kita telah membahas gejala-gejala depresi berat dan trauma nih. Tapi bagaimana kedua kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita dan apa yang bisa kamu lakukan untuk menyembuhinya secara mandiri? Ketika energi negatif seperti depresi berat dan trauma menyatu ke dalam tubuh kamu, energi tersebut seperti terperangkap di dalam pusat energi tubuh. Ini membuat tubuh kamu terjebak dalam masa trauma atau depresi, sehingga fokus dan energi kamu terkuras untuk hal-hal yang tidak sehat. Bagaimana kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri? Salah satu solusi yang dapat membantu mengatasi depresi berat dan trauma adalah detox digital. Ini adalah proses menjauhi lingkungan online, terutama media sosial, untuk mengurangi stres dan kecemasan yang bisa memperburuk kedua kondisi ini. Kita hidup di dunia yang penuh dengan stimulus digital, dan seringkali media sosial menjadi tempat di mana kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Ini bisa memicu perasaan tidak berharga dan stres yang mendalam. Solusi lainnya adalah dengan teknik bernapas.
Teknik bernapas yang efektif ini adalah pernapasan dalam atau deep breathing. Kamu dapat melatih pernapasan dalam untuk meredakan ketegangan fisik dan mental, serta meningkatkan konsentrasi dan ketenangan pikiran. In this video, we're going to be doing a breathing technique that will mimic the effects of a cardiovascular workout on the inhalation and will create a massive energetic and emotional clearing on the exhalation. Now, the reason we're doing this mimicking of a cardiovascular workout on the inhale is because many studies right now are showing that to alleviate these symptoms of depression, you really want to get your heart moving, you want to get the blood pumping, you want to get your respiratory rate up, and that starts to create a different effect of hormone secretion. It starts to open up different neurological aspects in the brain, and it really helps people alleviate these depressive symptoms. Now, the issue with that is that many of us physically aren't able to do these workouts, or when you're in the middle of a depressive episode, it's very difficult, close to impossible sometimes, to get yourself to work out in the first place. And that's why these breathing techniques are so amazingly beneficial, because you don't have to get off the couch, you don't even have to get out of bed to find the benefits of them. With the exhalation, this is generating a dump of CO2. We're really getting out that carbon dioxide, but we're also starting to interrupt the natural respiratory rate to where we're bringing it into that conscious control. And when you do that, you might feel an urge to cry, you might feel an urge to scream or yell, you might even feel a sensation to giggle or laugh. And these are all really important sensations to stay aware of and allow yourself to do so if they come up, because we're not just attacking the symptoms of depression, but we're trying to dig to the source. All right, we're gonna start with a deep inhale, and you're gonna start to fill up your body. You're even gonna use your accessory breathing muscles in your shoulders and your neck, and this is to really get as much air in the body as you possibly can. When we exhale, you're gonna be using your mouth, your tongue, and your teeth to create a pressure valve, and you're trying to do this very quickly with a lot of pressure. You can start doing this technique for 30 seconds to a minute in the beginning. Be mindful, you might get dizzy, you might get lightheaded, so practice it sitting down, never driving, never operating any machinery or anything like that, and in a safe, comfortable environment. If you feel too dizzy, nauseous, lightheaded, stop the technique, breathe in and out through the nose only, and this will rebalance you. If you don't feel many effects after 30 seconds or a minute, continue for 90 seconds, 2 minutes, even 3 minutes. And the more you get used to this breathing technique, you might even practice up to 5 minutes. You're gonna start slowly to begin with, and then you can increase the speed. All right, you ready? Take a big deep breath in. Just open the mouth, let it go. Now breathe in as quickly as you can, as full as you can. Purse the lips, blow it out with pressure. Mau info lebih lanjut, yuk cek bio dan deskripsi video ini ya.